Nah, pastiin ketika di dalam kontrak kerja yang disodorin itu semua tercatat, termasuk hari kerja, hari libur, dan laporannya ini harus kemana, Oke, gitu. kalau di dalam kontrak tidak tercantum hari libur itu kita harus kerja, berarti salah dong, Pak? Iya, gitu loh. Kalau misalnya memang itu diatur di kontrak, atau ada yang main simple juga, ya udah waktu kerja nggak ada masalah, terserah. Ada juga beberapa perusahaan seperti itu, tapi ujungnya adalah target lu sebulan adalah 10, kan gitu. Oke. Targetnya jualan. Tapi kalau misalnya nggak goal apa segala macam, gajinya gua akan kurangin. Pokoknya gini, apa yang memang diperjanjikan dalam kontrak itulah menjadi dasar hukumnya yang berlaku. Baik kalau di Indonesia ada dasar-dasar hukum normatif nyebutnya. Syarat yang normatif sesuai undang-undang itu kayak contoh setiap hari kerja 8 jam. Betul. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu libur, tapi tergantung industri bisnisnya gitu. Silakan diatur dalam peraturan perusahaan. Nah, pasti ini teman-teman tuh makanya tadi saya bilang di awal, tahu dulu bisnis perusahaan di luar negeri itu seperti apa, aturannya dia bagaimana, dan yang hukum yang dipakai itu hukum apa, hukum yang di sana atau yang di sini. Kalau yang hukum dalam negeri, jangankan badan hukum yang udah yang dari luar negeri, kalau bikin di Indonesia itu memang harus udah punya entitas, punya kantor, punya perwakilan, minimal ada alamatnya, gitu. Berarti memang sudah diatur bahwa di perusahaan itu harus memiliki kantor ya, Pak ya, sebenarnya ya. Miliki kantor, dan pada akhirnya gini, kalau perusahaan asing mau menginvestasi di Indonesia, mau bisnis di Indonesia, kan ada aturannya. Simpelnya gini, ketika dia mau investasi di Indonesia, lu pakai karyawan Indonesia, bahkan di undang-undang juga diatur, kayak CEO-nya itu enggak warga tenaga kerja asing itu boleh atau enggak, lalu direktur HRD-nya boleh enggak orang asing atau enggak. Itu komposisinya itu sangat diatur. Kalau di Indonesia itu kalau dibilang rigid, ya rigid, tapi kadang-kadang itu menjadi kesulitan buat teman-teman di luar negeri mau masuk ke Indonesia untuk investasi gitu. Karena aturannya itu dia jelas ya, Pak ya. Betul, aturannya saklek gitu. Jadi menurut Bapak berarti wajar aja, boleh aja ya, kita boleh kerja tanpa kantor ya, Pak? Kalau gua rekomen buat teman-teman yang memang punya challenge atau opportunity gitu, silakan. Tapi lu kuasain dulu, minimal apa yang lu tanda tanganin di offering itu clear. Kisi-kisinya adalah hak dan kewajiban lu seperti apa, uraian tugas lu seperti apa, reportnya ke siapa, targetnya apa. Ya udah itu aja dulu, 3 hal itu dulu deh. Harus jelas itu ya. harus clear gitu. Baru muncul yang namanya tadi gaji lah dan lain-lain. Itu udah pasti lah. Pasti gitu. itu wajib ya, Pak. Itu kuncian kan, itu kuncian kan. Kan offering ada nilai ya, Pak. Iya. Kalau nilai nggak cocok nggak usah dong. Nilai nggak cocok ngapain kan bener. gitu. Kalau cocok bisa datang ke rumah, Pak. Langsung bawa-bawaan. Aduh.